Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. Kita ketemu di El Shaddai FM, berakar, berkembang, berlipat ganda. Podcast ini kamu masih dengerin suaranya Jericho Neo Yoga ya di program El Shaddai Podcast. Betul sekali, Mbak. Ada seorang Mahadewi nih di sampingnya Jericho yang akan mengisi El Shaddai Podcast hari ini. Tapi sebelumnya silahkan perkenalkan diri kamu nih, Dewi. Hai Jericho. Hai Dewi. Senang sekali, puji Tuhan sekali. Hari ini saya bisa berdampingan dengan Anda. Suatu kesempatan ya kan daripada Tuhan. Jadi hai, nama aku Mahadewi Lourdes. Bisa dipanggil Dewi, bisa dipanggil Mahadewi, bisa dipanggil Lourdes. Terserah mau panggil apa aja. Lalu saya masih 20 tahun. Seumuran lah sama Jericho. Ya, satu umuran sama Jericho. Saya masih 20 tahun. Lulus D1 baru tahun kemarin. Ini kesibukannya masih kuliah S1 untuk kelas malam. Kalau di pagi hari sampai sore hari saya bekerja di salah satu hotel di Kota Solo as a PR or Markom. Markom ya, marketing komunikasi gitulah ya. Tinggalnya di mana? Kalau tinggalnya tahu El Shaddai ya di sekitar El Shaddai. Di dekat radio lah pokoknya gitu lah ya. OTW paling cuma 2 menit. Iya nih, ya dulu sih by the way, dulu sebelum kita saling mengenal ya. Saya tuh dulu mantan tetangganya Mahadewi sebenarnya. Saya juga baru tahu. Kok ada dia? Ternyata. Dulu banget itu. Kalau ada FTV mungkin mantan tetanggaku sekarang jadi teman podcastku. Oke, siap. Masuk ya. Markom. Siap. Dewi akan menceritakan kisah hidupnya Dewi sebelum dan sesudah mengenal, menerima dan memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di El Shaddai Podcast. Jadi so stay tune barengan Jericho dan Mahadewi Lourdes di El Shaddai Podcast. 91.3 El Shaddai FM, berakar, berkembang, berlipat ganda. Masih dengerin suaranya Jericho juga Mahadewi Lourdes di El Shaddai Podcast. Mantap. Mahadewi Lourdes di El Shaddai Podcast. Wah, sangat bersajak ya. Puji Tuhan ya. Dewi selain bekerja dan kuliah, ada kesibukan lain, pelayanan mungkin? Ya, puji Tuhan, saya juga pelayanan. Setiap hari Kamis saya pelayanan di Youth and Dance Impact Keluarga Allah Solo. Lalu di hari Sabtu dan juga Minggu saya juga puji Tuhan diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di announcer dan juga tambori. Announcer ya, kita satu grup announcer ya. Satu grup ya kita ya. Nggak pengen jadi radio announcer sekalian? Jika diberi kesempatan oleh Tuhan. Kesempatan itu dicari, ditangkap. Apa sih? Jadi Mahadewi Lourdes ini sudah dari lahir mengenal Yesus kah? Sudah dari lahir Kristen kah atau bagaimana? Belum. Jadi saya lahir masih di keyakinan yang lain. Karena nama saya sendiri Mahadewi Lourdes. Lourdes itu punya arti ya lebih identik dengan keyakinan lain. Apa nanti bisa langsung aja cek di Google-nya masing-masing ya. Ketik aja Lourdes gitu kan. Lourdes ya. Lourdes. Siap. Terus. Lalu saya sampai dengan SD. Jadi memang saya masuk di sekolah swasta yang memang juga sangat ketat dengan keyakinan tersebut. Namun tahu nggak sih yang namanya orang kalau ibadah ya nggak ibadah gitu kayak ya sekali 2 kali gitulah. Jadi kayak yaudah hidup seperti ini, nggak kenal apa itu ibadah, nggak kenal siapa itu Tuhan ya. Cuma aku meyakini keyakinan saat itu karena orang tuaku seperti itu atau lingkunganku seperti itu. Seperti itu. Setelah SD selesai itu aku diajak sama salah satu temanku SD. Jadi aku diajak sama temanku SD itu ke GBKA. Jadi waktu itu sih namanya masih Madya. Ibadah Madya ya. Namanya masih Madya. Madya. Terus. Nah waktu itu sebenarnya lucu. Kenapa kok aku ininya bisa ada di gereja ini GBI Keluarga Allah? Karena aku datang dan di depanku itu langsung dancer. Jadi di keyakinanku sebelumnya itu kayak jarang sekali aku interest sama ibadah. Ya kan sekarang kita pikir pola pikir anak-anak SD lah ya. Waktu itu benar. Tiba-tiba diajak ibadah di salah satu ibadah yang puji Tuhan sangat membuat anak SD tersebut tertarik. Apalagi dia duduk di depan dan dia melihat dancer kayak kok gayeng ya. Awalnya dari gayeng ya.
awalnya jujur banget, awalnya cuma karena suka dancer, suka ngeliat orang dancer dan aku mau jadi dia. Oh iya. Aku mau, kan anak SD nggak punya pikiran apa-apa, cuma aku mau jadi dia. Lalu langsung lah dapet formulir. Di Madia tuh ada formulir sekertas setangan ini, namanya namamu siapa, terus kamu mau jadi pelayan apa. Langsung lah saya tulis Mahadewi Lourdes mau ikut pelayan dancer. Siap. Akhirnya syaratnya apa? Harus ibadah setiap minggunya. Aduh. Jebatan Batman waktu itu. Jebakan Batman. Jadi intinya kalau aku bisa lihat ya dari awal itu memang puji Tuhan, Tuhan itu berkarya atau Tuhan itu memanggil kita dari beribu satu cara. Dan salah satunya itu dari kesukaan. Betul. Dari dancer itu akhirnya aku setiap minggu selalu beribadah di situ. Dan malah jadi pelayanan di CM waktu itu, di Madia itu akhirnya junior teens. Terus seiring berjalannya waktu sampai dengan masuk SMP. Masuk SMP masih puji Tuhan ada next level lah. Semakin kenal sama Tuhan. Dan mulai dari SMP itu karena di Madia itu sendiri aku kenal sama Tuhan lewat firman saat itu, masih belum mengalami Tuhan secara pribadi. Secara firman setidaknya aku tahu berarti Tuhanku itu Yesus Kristus Tuhan. Dan mulai dari SMP itu, masuk SMP itu hidup aku diubahkan. Jadi mukjizat pertama yang luar biasa itu di SD menuju SMP saat aku suka dancer dan akhirnya aku masuk Kristen karena itu. Karena dancer. Di SMP mana waktu itu? Di SMP 4. SMP 4 ya, Paska. Iya, Paska Jaya. Siap. Jadi mukjizat pertama kalau boleh aku cerita, nameku saat SD itu awalnya rata-rata cuma 4. Jadi padahal harusnya kalau satu kan harusnya 100 apa 10 gitu ya. Aku cuma dapat 4 atau 40 gitu. Awalnya aku try out itu dapat 4. Jadi kayak Mahadewi Lourdes itu ranking kedua dari bawah. Siap. Terus dari bawah. Tapi terus puji Tuhan nggak tahu kenapa Tuhan itu kayak ya namanya juga kayak mukjizat mula-mula juga ya bagi hidupku ya. Intinya aku bisa lulus dengan rata-rata 9, lebih. Waduh, dari dulu 4 ya. Aku ranking 2 terus udah di bawah. Sempet nggak mau naik kelas di kelas keempat. Keempat SD. Tapi puji Tuhan saat aku memilih buat oke Tuhan, aku mau ikut Engkau. Langsung dikasih name 9, lebih. Dan akhirnya yang awalnya aku mikir, nggak mungkin masuk sekolah negeri karena nilai aku pasti nggak cukup. Tapi Tuhan nih, aku kasih SMP yang terbaik di Kota Solo. Dan akhirnya aku masuk. Dan itu adalah mukjizat pertama kali dan aku kayak wow, Tuhanku keren ya. Jadi itu mukjizat pertama ya, semenjak akhirnya seorang Mahadewi Lourdes Namora nggak sih? Masih hafal nggak sih Jericho namanya? Itu SMP ya, baru bener-bener ngerasain pertama kalinya, let's say kasih mula-mula ya. Betul. Kasih mula-mula. Terus akhirnya setelah itu SMP nggak cuma SMP doang dong, pasti lanjut SMA dan sebagainya. Ada cerita seperti apa aja sih yang Tuhan izinkan atau bantuan kehendaki terjadi dalam kehidupan Mahadewi? Tolong dijawab di segmen berikutnya ya. Kita masih ada balik lagi segmen ketiga nanti dan segmen keempat tetap bersama dia Mahadewi Lourdes dan Jericho Lourdes bukan. Ya, tetap di El Shaddai Podcast. 91.3 El Shaddai FM berakar, berkembang, berlipat ganda. Masih bersama dengan saya Mahadewi Lourdes dan juga Jericho Neo Yoga di El Shaddai Podcast. Jadi gimana aja hidupmu? Kamu bisa kenal sama Tuhan Yesus tuh jadi ceritanya gimana? Itu kok malah saya yang ditanyain ya? Gak apa-apa kan ini kita kayak main Uno. Tadi kan udah aku gantian kamu. Gantian aku. Yaudah aku dapat kartu reverse. Oke, Dew. Balik lagi ke Dew. Jadi balik ya. Tadi kan Dewi nyeritain bahwa dari SD ya. Dari SD udah pelayanan. Udah pelayanan puji Tuhan dancer itu karena juga kesukaan waktu anak kecil jadi suka dancer ya udah. Akhirnya masuk dancer. Karena cuma ketertarikan itu aja. Awalnya dari ketertarikan terus. Habis itu di SMP masuk SMP. Puji Tuhannya dancer baptis. SMP ya. SMP. Jadi SMP itu aku udah baptis secara Kristen puji Tuhan. Lalu setelah baptis itu masuk kelas saya ke
kini udah mulai masuk kayak nggak cuma kenal sama Tuhan di permukaan aja. Jadi udah mulai kenal sama Tuhan semakin dalam. Oke. Akhirnya dibawa sama Tuhan. Suaraku tuh dulu fals, tapi tiba-tiba punya kerinduan. Mari puji Tuhan lewat suaramu. Oke. Tuhan tuh nggak perlu suara yang indah, tapi Tuhan tuh perlu hati sebagai hamba. Siap. Nah, jadi mulai dari SMP aku udah mulai yang namanya pelayanan praise and worship. SMP ya, worship. Terus. Setelah baptis, praise and worship, habis itu singkat cerita masuk di SMA. Nah, jadi titik balik atau titik benar-benar aku berjumpa dengan Tuhan secara pribadi itu di SMA. Di SMA 7. Oke, di SMA 7 terus. Yes. Jadi masuk di SMA 7 pun itu penuh dengan mukjizat Tuhan. Oke. Aku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku itu puji nama Tuhan itu sesuai dengan kehendaknya Dia. Yes, amin. Di SMP 4 itu puji Tuhan sebenarnya nilaiku tuh bukan seperti di SD. Sudah lebih baik. Oke. Namun NIM-ku saat lulus diizinkan Tuhan masih di bawah. NIM itu apa sih? Oh, NIM itu rata-rata ya? Rata-rata Jadi kelulusan. aku udah lama banget gak sekolah soalnya. Aduh. Padahal kerjanya di sekolah. Lanjut terus. Lanjut. Jadi lulus itu dengan rata-rata masih di bawah. Oke. Pun masuk SMA 7 pun tuh kayak suatu keberuntungan karena kasih karunia Tuhan. Akhirnya diizinkan Tuhan masuk di SMA 7. Dan saya nggak tahu kenapa milih SMA 7 karena menurut saya ya tiba-tiba di otak ada SMA 7 aja. Padahal di dalamnya seperti apa nggak tahu. Dan ternyata di dalamnya itu ada roh Kris yang sangat kuat. Nah, puji Tuhannya itu. Sergio. Seven. Benar-benar di situ saya ngalami Tuhan secara pribadi. Dulu tuh yang saya jarang doa, di Sergio tuh diajari benar-benar doa. Jadi misal kita mau Natalan nih, temanya apa, itu didoain dulu. Didoain ini ya bareng-bareng. Dan sampai benar-benar oh ya, aku dapat nih misal temanya oh ya, Heart of Worship. Kamu juga dapat ya. Sama-sama dapat. Jadi waktu aku mengalami itu kayak loh kok bisa sih? Kok kamu bisa dapat A, kamu bisa dapat A. Kok bisa? Itu Tuhan. Mulai selama 3 tahun itu aku ngerasa kayak oh semakin dibukakan. Dan benar-benar titik itu saat SMA itu yang namanya penglihatan, yang namanya benar-benar tenggelam dalam hadirat Tuhan. Yang benar-benar aku doa terus tiba-tiba tuh kayak ada gambar-gambar dan saat aku terjadi dalam dunia nyata, oh jawaban Tuhan. Jadi benar-benar dunia roh itu sangat terjadi itu di SMA. Jadi aku benar-benar percaya oh Tuhan itu benar-benar ada. Dan saat SMA itu saat dimana Tuhan nyatakan kemuliaannya luar biasa, namun juga di masa SMA itu masa-masa yang sangat masa-masa proses luar biasa juga dalam hidup aku. Gitu. Kalau sekarang nih ya kita karena anak muda, sekarang ini film yang lagi trending apa nih? Kukira Kau Murah. Apa sih Kukira Kau Rumah? Kukira Kau Rumah itu bicara tentang psikologi ya. Psikologi. Belum nonton sih ya. Jadi dia bicara tentang kalau sekarang anak muda lebih senang sama mental health. Kesehatan mental. Terus. Dan di SMA itu aku benar-benar diproses sama kesehatan mental. Gue pernah yang namanya mau bunuh diri di SMA. Ada suicide attempt. Seriously. Jadi kayak benar-benar di SMA tuh aku ketemu Tuhan secara pribadi, di SMA aku benar-benar dihancurkan secara mental dengan lingkunganku. Jadi kamu dihancurkan secara mental dengan lingkunganmu, tapi di hatimu tetap percaya nggak apa-apa Tuhan, aku percaya semuanya tuh baik karena Engkau ada. Tapi gak segampang itu coy. Tidak segampang itu. Gak segampang aku ngomong gini coy. Aku pernah dimisuhin. Pernah dikata-katain sampai berbulan-bulan. Jadi sampai aku mau tidur tuh HP ku tuh penuh dengan kata-kata cacian. Dibunyi-bunyiin. Lalu setelah itu pernah dilabrak, pernah dimusuhin. Jadi pun dimusuhinnya pun juga karena adu domba gitu. Jadi sebenarnya I think melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi mungkin kayak diproses sama Tuhan, ada beberapa lingkunganmu tidak suka dengan engkau, lalu ada yang mengadu domba dan segala macam, dan akhirnya kamu merasa itu sendiri dan kamu merasa di pojokan itu sendiri.
Dan akhirnya kalau kamu ngerasa kamu sendirian nggak ada apa-apa, Tuhan terus aku hidup bos ya, gitu kan. Dan itu titik yang namanya aku mau depresi, aku depresi, hampir depresi berat. Pernah kalau sekarang yang film Kukira Rumah, kadang-kadang dia seneng terus tiba-tiba dia marah. Aku pernah sampai posisi itu. Jadi aku sampai nonton Kukira Rumah tuh sampai nggak nangis karena masalahku kemarin juga seperti itu. Tapi puji Tuhan, saat aku pengen bunuh diri itu Tuhan yang intinya kasihku itu lebih besar daripada proses hidupmu. Percaya aja, setiap proses yang daripada Tuhan itu tidak lebih dari kekuatan yang Tuhan berikan. Semakin hari, semakin hari, semakin hari, semakin hari. Dan aku sekarang melihat kalau janjinya Tuhan itu benar. Saat kita setia sama proses yang dikasih sama Tuhan, walaupun itu emang sakit. Siapa bilang sih ikut sama Tuhan itu jalannya mulus? Gak ada yang bilang. Tuhan pun juga gak janji kok kalau jalanmu tuh, kalau ikut Tuhan tuh selalu mulus tuh enggak. Tapi kalau kamu setia ikut sama Tuhan, ikut sama kebaikannya Tuhan, biarkan dunia tuh juga ngeliat kalau pelang Tuhan tuh ada ya di dalam hidupnya Jericho ya, ada ya di hidupnya Dewi ya. Dan singkat cerita, lulus dari SMA, bener-bener hidup itu kayak diputar balik kayak tadi. Jadi aku lempar ke Jericho, Jericho putar balik ke Lourdes. Jadi kayak awalnya di SMA aku bener-bener terpuruk. Tuhan tuh setelah aku lulus SMA tuh kayak naik kayak roket sampai dengan sekarang. Jadi bener-bener hidupku diberkati sama Tuhan, kesehatan mentalku pun juga diubahkan sama Tuhan. Bahkan teman-teman SMA aku yang mungkin memandangku sebelah mata, jadi kayak melihat Tuhan tuh berkarya luar biasa. Dari bagaimana aku kuliah, puji Tuhan diberkati kuliahnya. Dari D1, awalnya juga dicaci maki tuh. Ngapain kamu D1 mau jadi babu loh? Ya kan? Pernah seperti itu. Ngapain lo D1 mau jadi babu loh? Terus ngapain D1 nggak punya masa depan? Nggak ada yang bisa kamu banggain dan segala macam. Tapi aku bilang apa? Kalau dari Tuhan itu semuanya baik. Dan aku lakuin itu. Dan puji Tuhan, dari D1 musisat daripada Tuhan, aku dapat beasiswa potongan harga waktu itu. Potongan harga, lalu puji Tuhannya aku masuk magang di dari pemerintah. Jadi bukan magang dari kampus. Itu musisat kedua. Dan setelah itu puji Tuhan musisat lagi, aku lulus dengan dengan nominasi lulusan terbaik juga. D1. Dan terus buat teman-teman yang bilang aku babu, puji nama Tuhan, Tuhan bisa ubahkan kata-kata itu. Hei, anak Tuhan gak jadi babu kok. Dan puji Tuhan saat aku lulus dari D1 itu aku udah langsung bisa keterima di kerja di salah satu radio dulu. Salah satu radio di kota Solo. Dan mulai dari saat itu, yang awalnya D1 mau jadi apa kata orang, Tuhan kasih. Dan aku berdoa waktu itu, Tuhan aku mau dong bisa lanjut kuliah S1. Tiba-tiba langsung dijawab, oke, kamu kuliah aja di salah satu kuliahan pertinggi A. Dan aku datang di perkuliahan itu, tiba-tiba aku langsung didatangi sama dosennya, perkenalan, kamu dari mana dan segala macam. Tiba-tiba si dosennya tuh besoknya ngajak aku ketemu, dan dia bilang kalau kamu mau nggak tak kasih beasiswa full S1. Wow. Kayak kok bisa? Kok aku? Terus aku harus ngasih apa? Dia bilang nggak usah ngasih apa. We can call it privilege gitu ya, seperti bener-bener kayak privilege dari Tuhan gitu. Jadi emang setelah hal-hal yang begituan tadi ya, yang sempat depression, terus sempat let's say dikatain babu, it's okay, kita hambanya Tuhan. Amin ya kan. Terus di let's say Jericho bisa mungkin dia simbol buat Jericho, Mahadewi ada promosi sendiri dari Tuhan. Mungkin seperti ada salah satu ilmu psikologi juga, tapi Jericho nggak ngerti apa namanya. Jadi kayak bola ya, bola sebetulnya bola tenis lah ya. Ketika kita dilempar ke bawah turun, kalau cuma dilepasin dia memantul, tapi pantulannya cuma dikit rendah. Tapi begitu bola tenis itu dikasih tenaga yang lebih gede, dipantulin lebih kenceng, emang mungkin awalnya turun terus jedot lantai, sakit. Tapi dia ada titik balik, dia bisa naik lagi ke atas. Mungkin itu juga nih keluarga Syedai yang lagi dialamin Dewi waktu itu ya.
sampai akhirnya sekarang puji Tuhan nyelesain kuliah S1. Pernah diselesain. Masih semester 4 kakak? Oh, baru aja sih. Baru saja. Terus kerjaan juga diberkati Kerjaan Tuhan. juga diberkati Tuhan. Pertanyaan Jericho, how do you feel now? Puji Tuhan. Rasanya kayak aku hidup sekarang yang nyelamatin juga Tuhan. Jadi aku mau lakuin apapun yang aku bisa ini buat Tuhan. Jadi misal di pelayanan aku senang ngomong, ya omonganku buat Tuhan. Aku senang sosmed, ya udah sosmedku buat Tuhan. Aku suka nari, ya nariku buat Tuhan. Pun saat di luar gereja, saat di tempat kerja, ya aku ngelakuin itu bukan buat bosku, bukan buat klienku, bukan buat atasanku, tapi itu buat Tuhan. Jadi saat aku datang ke kantor, oke Tuhan, aku ngerjain ini, Engkau yang berkati dan ini buat Engkau. Betul. Saat pun aku bisa, ya itu karena Engkau. Pun kalau misalnya pun ada sesuatu hal yang salah, aku percaya itu Tuhan yang selalu menyertai. Jadi bahkan emang pekerjaanku adalah pelayananku ya. Yes. Dimanapun kita ditempatkan sama Tuhan, kita senantiasa menjadi garam dan menjadi terang. Kita benar-benar jadi impact yang keluar. Yes. Bukan hanya menjadi terang di tengah-tengah keterang, bukan hanya jadi garam di tengah-tengah samudera, tapi kita menjadi garam di tengah dunia-dunia yang sedang tawar ini ya Dewa. Betul sekali. Luar biasa. Puji Tuhan, kalau misalnya ditanya gimana rasanya seneng banget ikut Tuhan. Kayak nggak mau lah jauh-jauh daripada Tuhan. Kayak bucin, tau nggak sih? Bucinnya sama Tuhan tuh keren banget, enak banget. Tapi memang tepat dong. Tepat. Tuhan kalau nggak pakai cinta kita nggak ditebus. Betul. Karena begitu besar kasih ya cintanya Allah. Cintanya Tuhan. Kan cintanya Allah kepada kita, makanya kita yang seharusnya binasa ini dapat hidup yang kekal. Betul. Oke nih. Nah keluarga Syadai, kamu nggak hanya bisa dengerin lewat radio nih Dew, karena kamu bisa dengerin dan lihat dan nonton wajah kita nih. Waduh. Di channel YouTube-nya El Shaddai FM, di El Shaddai FM 91.3, di subscribe ya. Jangan lupa juga follow akun Instagramnya El Shaddai FM di @elshadai_radio. Terus kamu juga, kalau kamu rindu untuk gabung di El Shaddai Podcast nih, jadi narasumber kayak Mahadewi nih, kamu bisa langsung aja WhatsApp ke 085528222777. Oke Dew, kita sudah ada di ujung segmen nih. Oke. Udah mau berakhir aja nih. Iya. Ada. Tapi kasih Tuhan nggak akan pernah berakhir. Oh betul. Dalam hidupmu. Betul. Tadi pertanyaan Jericho. So what are you going to share to us tonight? Oke. Yang mau aku sharingkan singkat, padat dan jelas. Mungkin saat ini kalau kalian yang lagi lihat podcast atau lagi dengar podcast, saat kalian juga ngerasa, ya Kak Jericho, yes Kak Lourdes, aku lagi diproses Tuhan habis-habisan. Tapi satu kataku, tetap percaya, tetap taat, dan tetap kuat, karena Tuhanmu gak akan pernah ninggalin kamu seorang diri saja. Betul. Dan juga punya iman sekalipun kamu sakit hati, sekalipun dunia mengecewakanmu, sekalipun apapun itu, tapi tetap percaya, tetap imani bahwa kasih Tuhan itu selalu baik dalam hidupmu, dan karya-karya Tuhan, semuanya kemuliaan Tuhan itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Jadi jangan melihat dulu terus percaya, tapi kamu harus percaya dulu sebelum melihat. Walaupun bahkan tidak melihat. Nah, seringkali kita juga gini nih, keluarga saya juga Dewi, kita percaya Tuhan karena adanya mujizat. Percaya sama Tuhan karena hidup diubahkan. Iya dong, jelas dong. Nah, memang sih saat jadi kok pernah ini ngutip salah satu obrolan di salah satu channel YouTube gitu ya, bahwa mujizat itu pada mulanya diadakan supaya yang belum percaya menjadi percaya. Tapi memang fakta dan dilemanya adalah orang-orang yang sudah lama percaya menjadi kurang percaya ketika apa yang dia terima tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi doa, atau apa yang dia terima itu, atau bahkan dia nggak menerima jawaban doa. Jadi ingat salah satu kutipan di khotbahnya Pastor Jonathan ya, waktu itu di hari Minggu yang lalu, bahwa sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita, itu Tuhan tidak berhutang apa-apa sama kita. Sekalipun Tuhan tidak memberikan apa yang kita pinta, Tuhan tidak berhutang apa-apa. Malah justru kita yang berutang sama Tuhan.
Kita sudah ditebus, maka kita harus hidup kudus. Kita sudah diselamatkan, maka kita harus jadi berkat bagi sekitar kita. Harus menjadi dampak, harus menjadi terang dan garam bagi dunia yang gelap dan tawar ini ya Mahadewi ya. Jadi dari kita, dari Jericho juga sekali lagi ngajak buat keluarga Syadai, sekalipun doa-doamu tidak dijawab sama Tuhan, setia sama Tuhan. Setia sama Tuhan. Betul. Karena bahkan saat kita bersaksi karena ada sesuatu terjadi, itu biasa. Tapi karena saat ada hal-hal yang kita pinta tapi nggak sesuai dengan apa yang kita pinta, kita tetap setia, itu juga nggak kalah keren kesaksiannya. Merinding gitu. Ya itulah tadi ya. Tadi gue udah dengar cerita itu pun juga semua di luar dari ekspektasiku. Betul. Tapi ternyata Tuhan nyatakan jalannya Tuhan lebih besar daripada ekspektasimu. Yes. Betul. Bahkan kalau misalnya karyanya Tuhan terjadi dalam hidupmu dan kamu mikir gak bisa Tuhan di luar logikaku, ya benar, orang Tuhan tuh lebih besar daripada logika kita. Betul. Ya kan, kasih Tuhan tuh lebih besar daripada logika kita. Tapi percaya aja apapun yang dikerjain Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Betul, kita harus percaya karena kita disebut orang percaya. Orang percaya. Oke deh. Sama mungkin satu lagi ayat untuk kalian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Mungkin pernah kan, ya pasti Jericho masih muda, nggak tahu masih apa-apa. kecil Jericho. Tapi jangan pernah sekalipun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadi teladan bagi orang-orang percaya, bahkan orang-orang sebelum percaya. Di teladan. Dalam perkataanmu, dalam sikapmu, dalam apapun yang kamu perbuat, supaya mereka-mereka yang melihat engkau jadi kayak, oh, ini anaknya Tuhan Yesus. Seperti itu. Ya, menjadi terang, menjadi garam, menjadi dampak bagi sekitarnya. Betul sekali. Oke, terima kasih Mbak Dewi Lourdes buat waktunya nih. Saya terima kasih sekali Jericho atas waktu yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah kesibukannya Mahadewi. Ini semua udah direncanakan sama Tuhan. Amin. Ya wes, lapar gak? Habis ini beda nggak Dewi? Boleh, unyel. Kok sebut-sebut sih? Akhirnya keluarga El Shaddai udah handle ya El Shaddai Podcast edisi Jericho bareng Mahadewi Lourdes. Hari ini kita mengunyil dulu. Sebut lagi kan itu. Oke, akhirnya saya Jericho. Saya Mahadewi Lourdes. Tetap dengarkan El Shaddai Podcast di 91.3 El Shaddai FM, your praise and worship music station. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah.